Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik wa syarif ala sayyidina Maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidil arifin, sayyidil muttaqin, sayyidil makhlukat ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menempatkan kita di tempat yang penuh karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang penuh maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, yang penuh pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tempat yang dikatakan Ustaz tadi, tempat apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakala. Jadi kayak kalimat la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Semuanya itu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakala. Jadi ini juga termasuk jembatan untuk Allah mengagungkan kita di mata hamba yang lainnya. Ingat ya, tidak ada satu hamba pun yang agung di mata Allah, yang diorbitkan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hamba tersebut tidak berhenti untuk mengagungkan Allah. Ya, mengagungkan Allah itu caranya selain Allah itu nggak ada yang besar, nggak ada yang agung. Nah, ini di sini ada batasan nih, ya. Selain Allah kecil, kata. Tapi kan ada syariatnya. Begitu selain Allah kecil, kita melihat orang lain itu rendah atau kecil, itu jadi haram. Kembalinya ke Allah lagi. Kalau yang begitu, ini orang kecil, ini orang bodoh, ini tukang maksiat, ini tukang maling, ini maling. Tapi lihat yang bikin siapa. Kembali lagi mengagungkan orang tersebut, karena yang bikin yang maha agung. Memuliakan orang tersebut karena Allah memuliakan orang tersebut. Yang maha mulia Allah. Memuliakan kok kita nggak muliain. Nah, berarti apanya yang kita ambil sudutnya diniyah, yang tercela di mata Allah. Ketika orang itu maling, yang dicela Allah apa? Setan kan? Itu orang disuruh setan untuk berbuat yang tercela. Adapun orangnya mulia itu lebih dari anak. Qadhiyah, ya, Imam Junaid bekas pegulat, Qadhiyah bekas perampok, walaupun sebenarnya nggak perlu ya kita ini ya. Jadi menunjukkan Allah kalau mau mengangkat itu dibalik sama Allah. Judit Sayyidat Taifah, pimpinan sufi di zamannya. Gulat doang, pegulat. Nah, dan lain sebagainya seperti itu. Yang kemudian untuk diri kita sendiri rasa takut, bingung, ini itu mulai hilang. Nah, itu baru bisa dikatakan orang itu betul-betul mengagungkan Allah zahir batin. Allah udah agung di hatinya, ya. Ya semua makhluk Allah api aja udah. Nah, gitu. Lah, sama rohnya, buahnya yang bisa dipetik di dunia sebelum di akhirat. Jadi Al-Qur'an itu orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu memuliakan Allah dan semua hambanya, husnudzon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua makhluk Allah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu wali-wali Allah ta'ala, diagungkan sama Allah ta'ala. Ala inna awliya Allah. Mereka gak takut. La khaufun, gak ada rasa takut. Masalah dunia gak ada rasa takut dia. Ala inna, kalau saya kasih tahu gitu loh, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan aku wali atau wali-waliku atau orang-orang yang mengajak kepadaku, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, auliyaillah. Ala inna auliya Allah la khaufun, tidak akan pernah mereka merasa takut, walahum yahzanun, ditegesin lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak pernah merasa berduka, ya. Tidak pernah merasa berduka. Sebab itu tadi mengagungkan Allah terus. Begitu mau berduka, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika kehilangan, ketika sakit, ini dari Allah dan semua
Yang bisa cuma Allah, mengangkat penyakit, mengangkat apa aja Allah Ta'ala. Pemberi Allah, pengangkat Allah, itu alal itlaq semuanya itu, ya. Nah, seperti itu, tauhid itu seperti itu, pengagungan Allah, pengesaan Allah dalam segala hal. Ingat-ingat itu. Sebab ketika kotor hati kita, ketika kotor bersih aja nggak pernah ya, kotor mulu hati kita. Maksudnya ketika kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti kita memasukkan backlink gitu ya, kayak kalau saya rumah gitu ya. Jadi mau nyipratnya itu di situ ya, situ bersih dulu dah. Begitu apa-apa ingat, lah ini kan Allah yang dididik begini. Apa di pojok sana bersih. Ketika banyak pengingatan Allah, hatta di sela-sela situ semuanya bersih kan? Lah itu ingat Allah semua. Kalau dianalogikan, dimisalkan gitu ya. Seperti itu. Jadi pengingat Allah itu pembersih hati. Yusaffil qulub. Lah barulah masuk itu ilmu yang manfaat, ilmu yang ada, apa yang berkah, ilmu yang akan menyelamatkan. Ilmu itu untuk nyelamatin ya. Jadi kalau sifat ilmu itu untuk memberontak, mencaci maki, membuat orang bingung, itu bukan ilmu. Al-ilm kalau masuk udah dalam hati, insyarah, kata Imam Syafi'i dan para ulama Taifah. Idza dakhala al-qalb insyarah. Enak aja. Kalau insyarah, rasa nyaman ketika ilmu itu masuk, berarti kalau lama enggak dapat gimana? Kayak sumpek. Lah insyarah itu ketika dada kita lapang juga enggak bisa. Kalau enggak tempatnya dilapangkan juga, enakan juga Allah Ta'ala, waktunya juga, orangnya otomatis juga. Nah, ayat yang menunjukkan hal tersebut ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini bisa tenang. Tenang banget lah, masih kotor ya tenang, ntar lupa lagi ya, ngejlak lagi. Nah, caranya kalau dibersihin terus dengan banyak tasbih, ya, mensucikan Allah, tahlil, mengesahkan Allah, ya, tahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya tadi yang dikatakan Ustaz. Pengagungan Allah itu semuanya loh. Jadi kalau ente mau ringkas itu istighfar, tahmid, takbir, la ilaha illallah, tahlil, tasbih, semuanya. Wassalatu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu termasuk mengagungkan Allah. Selawat kepada Nabi Muhammad. Bukan mengaku Nabi, iya mengaku Nabi, sebab yang mengagungkan Nabi yang maha agung Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mengagungkan Nabi, kita disuruh mengagungkan Nabi SAW dengan cara bersolawat. Dan teks solawat sendiri kita nggak boleh kepedean. Aku sholat pada Nabi, kalau di Indonesia kan ya, berarti usolli ala Nabi, usolli ala Nabi. Enggak. Allahumma salli, Allah ya Allah, selawatlah kepada Nabi. Kita nggak boleh ikut-ikut loh. Saking bersihnya Nabi Muhammad dibanding semua Nabi, semuanya. Sucinya Nabi Muhammad sampai selawat aja, bukan kita yang selawat tuh. Sholli ala Nabi, usolli ala Nabi. Enggak ada teks itu, kurang ajar banget. Allahumma ya Allah artinya. Allahumma itu ya Allah. Salawatlah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu sehari berapa miliar itu ada di dunia. Selawatlah kepada Nabi Muhammad. Di luar syahadat di dalam sholat, di dalam assalamualaikum ayyuhan nabi. Di luar itu semua ada berapa miliar itu sehari. Allah ngagungin Nabi Muhammad. Lah, ente lewat jalur itu, kalau nggak lewat jalur itu ente nggak bisa agung. Kalau nggak lewat jalur Sayyidina Nabi nggak bisa sama sekali. Ini jalur utama. Entar ada pertigaan pemisah ya. Itu kecuali siapa? Ke Allahnya tetap lewat Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah sendiri yang berfirman bahwa Nabi Muhammad suruh mengatakan Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, wahai kasihku, hadhihi sabili, ini jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Aku mengajak kamu ke jalan Allah. Aku, bukan kami. Nah, kami berarti para nabi dan sahabatnya atau para keluarga, ini satu orang. Hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak kamu sekalian kepada Allah, keridhaan Allah, cinta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, keridhaan Allah, pengampunan Allah, dan lain sebagainya. Lewatnya sabil Muhammad, sabil Sayyidina Rasul SAW. Qul hadhihi sabil ad'u ila Allah, mengajak kamu sekalian ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keridhaan Allah.
ala basirah. Rasul nggak bilang ala basar, enggak, dengan mata kepala, enggak, ala basirah. Berarti apa? Nah, nurut aja, ini nggak bakalan nyampe. Kok nurut? Jadi ilmunya gimana? Tahu nggak tahu nurut. Allah juga yang ngomong di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Bisa nggak orang gambarin, ana seneng banget sama lo, senengnya seberapa? Sekilo ada nggak? 2 kilo? Bisa nggak ditimbang seneng itu? Anda pengen lihat warnanya apa, rasa seneng? Rasa aja nggak bisa. Pedesnya, coba rasa pedes Anda lihat kayak apa warnanya, nggak bisa. Makanya di sini pentingnya mutaba'ah. Wa innamal muhaqqiq, orang-orang yang diberi ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, yang takwa, yang dekat ke Allah taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dikasih gambarnya Allah taala. Ada ilmu khusus, ada lagi khawas para nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah. Ilmunya khusus di atas yang khusus-khusus lagi. Wa imamuhum sayyidul khawas, al-khawasim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakada aslinya begitu orang ini. Ada ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku ikut ana wa man ittaba'ani, dan ikut ana. Nandain apa ini ayat? Anda mau nanya. Qul hadhihi sabili. Ini jalanku, kata Rasulullah. Katakan, wahai kekasihku Nabi Muhammad SAW, ini jalanku, ya. Hadhihi sabili. Ad'u ilallah, aku mengajak kamu kepada keridhaan Allah, ke Allah. Ala basiratin, dengan mata hati, ya, dengan firasah an-nubuwah, kenabian. Ana wa manit taba'ani. Ini semua itu punya ana, dikasih Allah. Wa manit taba'ani, berarti di sini jelas mutaba'ah itu wajib, nggak boleh langsung ke Rasulullah. Nah, ini kalau ke Rasulullah langsung, ya disilahkan, ya selawat aja yang banyak. Ada. Tapi begitu ulum ilm yang sifatnya disebarluaskan, tapi ini tetap harus pakai pewaris, titik. Ya, Rasulullah yang ngomong, innal anbiya la yuratsul dirhaman dinaran wala dirhaman walakin yuratsul ilm, atau kama qala Rasulullah. Sebenarnya Rasul itu tidak mewarisi dinar, itu uang apa? Ya uang lah, atau harta emas ataupun dirham atau apa, perak itu. Akan tetapi para nabi itu mewarisi apa? Ilmu. Lah kalau wali aja mewarisi ilmu, keren banget, warisnya cuma ilmu. Nabi. Berarti bayangin tingginya ilmu di mata Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya orang yang nggak berilmu di mata Allah, gimana seremnya? Jengkel banget Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang nggak berilmu, nggak mau ilmu. Menduakan Allah udah jengkel, membandingkan itu. Ada mak ini dia bakal ngapalin 3 hafalan gitu ya, dia bisa di majelis ini ingin tahu secara hidup. Nggak usah nabi ya, pengikut nabi atau pewaris nabi, dengan ente lebih memberatkan urusan dunia. Allah udah jengkel banget, walaupun itu besar urusan dunianya, kecuali dharuri. Kalau urusan donyo ini nggak anak pegang, nggak anak ini, anak bisa dipecat. Tuh, nggak makan, berat maksudnya. Besok mau urus, nah itu niat inti sudah seperti inti hadir, jadi nggak ada yang ribet. Dan nggak, ini harus terima makanan itu harus habis maghrib inti harus nganterin motor itu. Kalau nggak ini nggak terima duit, besok anak inti mau sekolah, mau sanggup sekolah dan lain sebagainya, anterin itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi kayak ada sedikit kok nggak hadir gitu. 100% dapat cek, kalah kata-kata Habibullah bin Maksin, kalah yang hadir. Yang hadir pingin cepat keluar, yang di luar pingin